di Sekolah Minggu Online GKJ Batam. Sekarang kita sekolah minggu online bersama Kak Tera dan Kak Tika. Saat ini Kak Tera mau ngajak adik-adik sekalian buat jalan-jalan. Seneng nggak jalan-jalan, Kak Tika? Senang dong. Ya, tapi kita jalan-jalan di tempat aja ya, sambil memuji nama Tuhan. Kita pujikan jalan serta Yesus. Ikutin gerakannya Kak Tera ya. Adik-adik bisa berdiri. Jalan serta Yesus balik. Jalan sertanya setiap hari balik. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Udah capek belum jalan-jalan sama Tuhan Yesus? Belum ya? Masih semangat? Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Semoga sekolah minggu online kita pada saat ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kak Tera berdoa, adik-adik menirukan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena karena Engkau Engkau telah memberkati kami. memberkati kami. Ya Tuhan, Ya Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami akan sekolah minggu online. sekolah minggu online. Kiranya Kiranya Tuhan berkati Tuhan berkati supaya supaya sekolah minggu online sekolah minggu online dapat berjalan dapat berjalan dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan, baca kitab suci. Boleh tepuk tangan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Sekarang kita panggilkan ya Ibu Titi sebagai pembawa firman kita pada saat ini. Kita panggil bersama ya. 1, 2, 3. Ibu Titi. Belum dengar Ibu Titi ya. Belum datang. 1, 2, 3. Ibu Titi. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketemu lagi di sekolah minggu kali ini. Nah, pada hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 8 ayatnya 1 sampai 13. Jadi bisa membuka Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Bisa dibantu dengan mama, papa, atau kakak yang mendampingi. Kita akan membaca bersama-sama ya. 1 Korintus 8
ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu, dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian adik-adik firman Tuhan pada kali ini. Panjang ya, ada 13 ayat. Namun kita akan menerima firman Tuhan ini sebagai renungan kita di minggu ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kita akan menerima firman Tuhan ini dengan judul Mengalah tidak berarti kalah. Mengalah tidak berarti kalah. Nah, adik-adik Putri punya cerita ini ya. Ada 2 orang anak yang bersahabat. Namanya Thomas dan Yusuf. Thomas dan Yusuf ini selalu bermain bersama-sama. Nah, suatu ketika Thomas dan Yusuf ini sedang main sepeda. Nah, tiba-tiba sepedanya si Yusuf itu rusak adik-adik. Terus si Thomas bilang, sepedamu rusak, ayo diperbaiki lagi. Terus apa kata si Yusuf adik-adik? Ternyata dengan
muka yang sedih, Yusuf itu bilang, sepedaku udah tua, udah nggak bisa diperbaiki lagi kata bapakku. Jadi aku udah nggak bisa lagi main sepeda. Nah, setelah mendengar itu adik-adik, si Thomas itu tadi ingat ada pengumuman di kampungnya, lomba lari, hadiahnya sepeda. Wah, pas banget ya adik-adik ya. Kalau misalnya ikut lomba lari, juara, ya dapat sepeda baru. Nah, bener adik-adik. Setelah dua sahabat ini ngobrol-ngobrol, yuk kita ikut lomba biar dapat sepeda baru, gantiin sepeda yang rusak yang nggak bisa diperbaiki itu tadi. Nah, mereka akhirnya berlatih terus, berlatih lari adik-adik. Nah, lari setiap hari. Nah, saking capeknya ya adik-adik, latihan terus. Sehari sebelum lomba, si Yusuf sakit. Aduh, sedih kan adik-adik? Udah mau ikut lomba, biar dapat sepeda. Besok pagi lomba, sekarang sakit. Nah, akhirnya apa adik-adik? Si Thomas ini, Thomas memberi semangat pada si Yusuf. Ayo, kamu bisa ikut lari lagi. Pokoknya kamu semangat, sehat gitu ya. Nah, bener adik-adik. Paginya meskipun dia sakit, si Yusuf ini tetap ikut lomba sama Thomas juga, ya kan? Bener adik-adik, karena mereka berdua sudah berlatih selama seminggu kan. Nah, mereka itu bisa di paling depan, udah mau juara adik-adik. Nah, bayangkan, udah di pikirannya udah sepeda gitu kan. Nah, bener adik-adik. Akhirnya udah mau sampai finish, dua sahabat ini, Thomas sama Yusuf, mereka berlari sekencang-kencangnya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Si Yusuf ini lama-kelamaan kelelahan karena dia kan lagi sakit, lagi demam. Nah, akhirnya dia makin ada di belakangnya si Thomas, padahal sudah mau finish. Nah, apa yang ada di pikiran si Thomas adik-adik? Kalau misalnya adik-adik jadi Thomas, apa malah senang, temanku di belakang, nanti aku yang dapat sepeda gitu? Atau malah mikir, kasihan si Yusuf kan pengen sepeda, dia yang harus menang gitu. Apa pikiran yang ada? Nah, si Thomas itu ternyata berpikir juga adik-adik. Si Thomas itu mikir gini, aku harus jadi juara biar sepedanya bisa tak kasihkan sama Yusuf gitu. Wah, dia tetap lari gitu kan, makin jauh tuh jaraknya adik-adik. Nah, setelah itu dia mikir lagi adik-adik, aduh, kalau aku yang juara, sepedanya tak kasihkan Yusuf, nanti pasti Yusuf merasa tidak mampu untuk menjadi juara karena sakit, tidak bisa mencapai finish paling depan. Mikir lagi kan si Thomas itu adik-adik. Akhirnya apa yang diambil keputusan si Thomas itu tadi adik-adik? Thomas memelankan larinya adik-adik. Dia nggak berlari kenceng lagi. Akhirnya si Yusuf ini bisa bareng lagi sama Thomas. Dan setelah larinya bareng adik-adik, si Thomas ini makin memelankan larinya. Akhirnya apa adik-adik? Yusuf lah yang ada di depan. Yusuf ada di depan, terus Thomas lebih pelan larinya. Akhirnya siapa yang sampai di finish adik-adik? Yang sampai di finish adalah si Yusuf.
yang sakit itu tadi. Nah, akhirnya Yusuf yang dapat sepeda karena dia lebih dulu sampai di finish, dia yang dianggap juara. Dia bisa punya sepeda lagi, yang tadinya sepedanya rusak nggak bisa diperbaiki, sekarang dia punya sepeda dengan jerih payahnya. Nah, adik-adik, apa yang kita petik dari cerita tadi? Sebenarnya siapa yang bisa jadi juara, adik-adik? Kalau lihat tadi si Yusuf sakit, larinya nggak kenceng. Kenapa si Thomas yang tadinya larinya di depan tiba-tiba bisa terkejar sama si Yusuf dan akhirnya Yusuf yang menang? Apa yang ada di pikiran Thomas tadi, adik-adik? Dia mengalah. Biar aku kalah saja, biar si Yusuf yang menang supaya dia dapat sepeda, supaya dia berusaha, merasa punya usaha untuk mendapatkan sesuatu, dan aku harus mengalah untuk dia. Aku harus berkorban untuk sahabatku supaya dia merasa dihargai, dia merasa mampu bisa melakukan tugasnya meskipun sakit. Nah, mulia sekali adik-adik hatinya si Thomas ini ya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, kita dipanggil untuk bisa mengalah untuk kebaikan orang lain. Mengalah tidak berarti kalah. Kalau kita mengalah untuk orang lain, itu artinya kita bisa menghargai orang lain, kita bisa membantu orang lain, teman kita, saudara kita, teman-teman di sekolah minggu, saudara-saudara, semua bisa kita hargai dengan mengalah. Bukan berarti kita kalah ya. Kalau mengalah itu mempunyai hati yang mulia untuk bisa menolong orang lain ya. Begitu adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kiranya firman ini tadi semakin membuat kita bisa mempunyai sikap mau mengalah. Dan itu tidak berarti kalah ya adik-adik. Oke adik-adik, itu tadi yang bisa kita ambil, kita petik dari firman Tuhan pagi ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih kepada Ibu Titi yang telah menyampaikan firman kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik udah pada tahu kan kita disuruh apa? Apa Kak Tika? Mengalah. Nah, mengalah bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Maka dari itu, saat ini Kak Tera mengajak adik-adik sekalian untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Ya, bisa membantu orang tua, membantu kakak atau adik atau siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Oke? Oke. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Doa Bapa kami, kita siapkan hati kita tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan kita, dan marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, karena kita telah dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk membantu sesama kita, marilah kita nyanyikan pujian penutup kita. Dengar Dia panggil nama saya. Boleh sambil tepuk tangan ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini sekolah minggu online kita telah selesai. Tapi jangan khawatir ya, karena masih ada sekolah minggu online minggu depan. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.